Chen hari ini nih datang ke sini nih, maksudnya apakah kita undang atau memang ada yang menghubungi admin kita? Ada yang menghubungi sebetulnya. Menghubungi Chen. Yang menghubungi duluan ke pihak Kohdondi. Oh, dari Chen yang menghubungi kita, menghubungi Melisa. Maksudnya gimana ceritanya? Ya jadi waktu itu kan bunda saya tuh menghubungin dari TikTok. Katanya karena waktu itu dibilang saya waktu itu diteror atau apa gitu, diteror oleh seseorang. Siapa? Chen yang diteror. Terus kemudian silakan hubungi Melisa. Nah, pada kasus itu karena memang posisinya saya tuh labil. Jadi saya tuh masuk ke agama lain gitu. Oke. Kalau Pak Jalal sendiri profesinya? Sebetulnya saya guru. Ya saya pun di pesantren kerja lah. Oh, guru di pesantren. Kalau gurunya di sekolah. Oh, guru di sekolah, tapi kerja di pesantren. Kerja di pesantrennya sebagai apa, Ustaz? Kalau saya itu sebagai bagian logistik, bagian dapur. Bagian logistik, oke. Nah, itu yang tadi dimaksud bunda itu siapa? Bundanya siapa? Bunda ini jadi istri ibu maksudnya. Yang di Cianjur. Oke. Yang diteror maksudnya bunda, ibunya Chen. Bukan. Jadi Abi waktu itu sampai pesantrennya tuh istilahnya tuh kena doxing gitu. Apa itu doxing? Doxing itu kayak di mata-matai terus dibongkar kayak gitu. Dibongkar gimana? Jadi begini kok. Jadi ada kejanggalan sebetulnya dengan hal ini. Pertama, karena Chen ini dari kecil memang anak pertama dan sangat manja ya. Dan saya juga terlalu lembut mungkin mendidiknya, mengajarnya. Karena saking saya sayang sama ini. Jadi nyaris nggak susah waktu kecil sampai dewasanya. Oke. Tapi tiba-tiba ketika tahun 2021 jadi perceraian menghampiri keluarga kami lah. Sampai terjadi perceraian. Nah, maka waktu kecil pun Chen sempat pesantren juga gitu. Cuman nggak lama, cuman beberapa bulan langsung patah semangat. Karena waktu itu pesantren yang bukan di pesantren saya gitu, maksudnya di pesantren luar. Mungkin gurunya terlalu keras begitu. Akhirnya nggak mau pesantren lagi, patah. Nah, maka ketika di rumah pun awalnya mau ngaji sama saya sekeluarga, tetapi lama-kelamaan karena mungkin sifatnya agak kurang bagus karena anak pertama dimanja. Jadi kalau misalkan dibetulkan ngaji Quran begitu, kalau ngambek itu nggak mau, langsung tutup Quran, langsung pergi ke kamar gitu. Jadi ngerem di kamar. Nah, makanya setelah dewasa ya artinya ngaji ke orang tuanya pun nggak mau, gitu pun nggak ngaji juga begitu. Nah, akhirnya mungkin labil dari segi keimanan. Jadi hidup ini mau apa gitu, kemana? Apalagi mungkin diterpa mungkin menurut saya dan terpa dengan perceraian, perpisahan yang di luar di luar prediksi gitu. Nah, akhirnya Chen ini labil. Ya dia kagetnya saya tuh sebetulnya sudah ada firasat gitu maksudnya. Jadi saya berapa kali mimpi. Jadi anak saya itu ada kayak di Kristen gitu. Sampai ibu kan masih ada. Ibu katanya sempat saya waktu itu ke ibu, katanya sama mimpi ibu juga. Katanya coba anak kamu tuh tanya masih Islam apa enggak, kok sama gitu ibu mimpinya gitu. Saya mimpi terus. Makanya ternyata setelah saya mau cuci baju punya Chen kan dia kuliah, saya pas roboh kantong-kantongnya dicek, ternyata kok ada buku-buku Kristen gitu. Akhirnya makin jadilah kekhawatiran saya karena mimpi selama ini terus begitu datang mimpi itu. Nah, ketika bukan adu argumentasi, Cecen suka curhat juga perihal agama, mau kemana kita hidup, gitu kan, di dunia apa, di akhirat apa gitu. Cuman kecenderungannya memang selalu membantah dengan ajaran Islam begitu. Nah, yang akhirnya itu baru setelah mungkin 2 bulan terakhir ini, awalnya saya tiba-tiba ada yang telepon, nomor tidak dikenal. Katanya, Ustadz, antum masih di Bogor atau di mana gitu? Karena nggak kenal, karena nanyain kayak kenal dengan saya, antum katanya bahasanya gitu, masih atau di mana? Saya bilang saya masih di Bogor, maksudnya gitu, di pesantren. Saya mau masukin anak saya ke pesantren katanya, begitu. Saya bilang
ya kalau mau masuk aja gitu. Cuman kalau mau ketemu saya bisa di hari Senin atau Kamis, saya ada di Bogor. Tapi selebihnya saya di Cianjur. Cianjur ada apa katanya? Saya bilang istri saya di Cianjur sekarang, dan saya mau buka sekarang sekolah formal plus pesantren, artinya boarding school, tahap merintis. Kalau boleh katanya antum kasih alamat yang di Cianjur, nanti saya butuh bantuan apa saya bantu katanya. Saya foto lah kegiatan saya di sana, bangunannya. Ya ternyata beberapa minggu kemudian, baru ternyata Chen baru cerita bahwasanya Chen itu sempat mencari ketenangan, artinya dia mencoba masuk ke ranah gereja. Awalnya kaget juga, saya pikir ya memang kalau mungkin pengen tahu ala kadar tahu nggak apa-apa ya, boleh aja. Cuma jangan sampai terbawa keimanan dan juga peribadatan begitu kalau saya. Ya tapi ternyata ada seseorang yang memang menurut saya sangat berpengaruh tentang, Chen kan masih muda, ya mungkin saya nggak sebut namanya. Seorang ini tiba-tiba nelpon saya dengan seolah-olah saya itu seolah-olah orang bodoh begitu. Nah ternyata setelah kesini bahaya nih orang nih kalau saya biarkan begitu. Laki perempuan. Dan sudah berumur mungkin di atas 50 umurnya. Dia mengaku juga dia juga seorang penginjil begitu. Dan dia mengatakan Chen itu sudah masuk ke Kristen, login ke Kristen gitu, bahkan sudah dibaptis. Yang saya bikin kaget, video-video baptisan Chen di gereja itu disebarkan, itu kan di TikTok. Terus, ya ternyata waktu itu saya tanya sama Chen betul enggak? Itu enggak disebar di TikTok, cuman di share ke teman kampus, ada teman kampus di DM. Jadi dikirim videonya, ya itu sih nggak masalah sih kalau buat saya sendiri ya. Enggak. Ya intinya kalau Abi lihatnya di TikTok sama Bunda, terus kalau bagi saya ini sangat penting. Saya menanyakan kepada anak yang saya sudah dewasa. Bukan berarti saya mau ikut campur perihal keyakinan ya. Saya juga paham dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 92 begitu. Tapi sebagai orang tua kandungnya yang sayang dari kecil, jadi ingin menanyakan juga. Ya artinya ternyata Chen juga kata Chen hilaf. Apakah Chen itu secara sadar masuk ke Kristen ataukah cuma coba-coba saja gitu. Ini namanya anak muda kuliah gitu kan. Nah ternyata yang bikin saya sedikit agak nggak nyaman. Jadi orang ini tiba-tiba telepon dengan saya, bahkan datang ke pesantren, datang ke rumah. Ya artinya mengatakan bahwa Chen itu sudah masuk Kristen. Jadi Abi, kan dia panggil Abi juga, nggak bisa ngatur-ngatur hidup Chen yang sudah 24 tahun katanya. Jadi biarkan dia memilih. Ya. Sampai-sampai ya intinya saya merasa dirugikan, nama baik saya di-upload gitu di media sosial begitu. Dia seolah dia bangga bahwasanya anak seorang ustadz yang di pesantren sudah login ke Kristen. Terus singkat cerita, mungkin ini juga nggak ada hubungan apa pribadi mungkin ya dengan perempuan ini Jadi awalnya saya pikir nggak apa-apa kalau misalkan Chen suka sama dia suka sama Chen walaupun beda umur, nggak apa-apa saya bilang. Abi bisa menerima, tapi Abi punya syarat, ya nikahnya di Islam. Dia tuh mustahil katanya Abi, saya seorang penginjil katanya. Ya kalau nggak begitu saya bilang nggak bisa. Nah terakhir kesininya dia punya syarat. Saya bisa melupakan Chen katanya, tapi dengan syarat semua barang-barang yang sudah dikirim ke Chen kasih gitu ya harus dibakar. Saya tanya ke Chen ada berapa barang? Itu sekitar 28 poin atau berapa? 28 barang ya, yang sudah dikirim itu tidak sepengetahuan saya. Saya nggak tahu sejak kapan itu terjadi hubungannya gitu. Maka ternyata yang saya kaget, dia minta barang-barang yang dikirim sama Chen itu dikasih itu, suruh dibakar semuanya, tapi divideokan. Ketika saya baca salah satunya di WA-nya itu ternyata ada Bible, ada Injil gitu. Saya nolak. Saya bilang nggak bisa. Ajaran Islam, agama saya nggak boleh menistakan agama apapun, apalagi membakar. Saya bilang kalau kamu begitu bisa jadi menjebak anak saya. Kirimkan videonya, anak saya nanti dia penistaan agama. Gitu. Intinya makanya saya pengen ketemu dengan siapa harusnya gitu kok. Karena saya juga awam tentang perihal ini. Baru kali ini dalam hidup saya mengalami ini. Seolah-olah saya itu memang diteror begitu. Jadi bahkan saya itu diancamnya akan
publikasikan di media sosial. Bahkan kiai saya pun khususnya mau didatangi sama dia. Mau dikatakan bahwa anak saya sudah login ke Kristen. Dengan niatan mungkin saya beranggapan itu untuk menjatuhkan nama saya, menakut-nakuti dia juga. Itu yang saya rasakan. Ini nggak tahu Chen bagaimana itunya. Nah, silakan Chen cerita dari awal coba. Saya pengen dengar cerita versinya Chen. Gimana? Kalau saya gini kok, sebetulnya memang ya terpaan dari sosial media ini benar-benar dahsyat ya. Terlebih untuk anak-anak muda yang tidak punya fondasi yang kuat dalam keimanan. Karena begini sebetulnya, yang membuat saya ragu dengan Islam itu sebetulnya memang ada terpaan-terpaan juga dari media. Kau Doni tahu gak channel YouTube Tanpa Ragi? Nah, pernah saya samperin tuh Cengkareng. Oh iya. Pernah. Saya jujur, dia kan sering ngebongkar Islam tuh di situ kan ya. Nah, jadi saya ragu dengan Islam itu karena dia ngebongkarin dari data-data Al-Quran. Contohnya apa? Nabi Muhammad menikahi anak under 6 tahun, underage gitu kan. Aisyah. Terus menikahi istri anak tirinya. Ya, ada kan? Mantan. Ngomongnya harus hati-hati nih. Mantan, bukan istri anak angkatnya. Ya, nah, jadi kan di narasi-narasi itu membuat saya berpikir kayak, loh, kok begini gitu, ajarannya kok begini sih, dan itu memang valid gitu di sumber-sumber Islam sendiri. Sampai akhirnya saya juga di situ mulai, awalnya saya nggak langsung percaya dengan Kristen tuh. Saya nggak langsung percaya. Sampai saat itu saya makin ngelihat si Tanpa Ragi. Nah, terus saya mulai percayanya tuh katanya bahwa gambaran surga nih, gambaran surga bahwa di Kristen itu tidak lagi memenuhi keinginan daging. Jadi kenikmatan terbesar adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sedangkan di surganya orang Islam itu kan digambarkan seolah-olah kita mabok, minum homer gitu ya, homer. Terus pesta dengan bidadari segala macam, kan itu terkesan kayak kok hanya memuaskan hawa nafsu gitu ya. Nah, di situ saya juga berpikir, terus identik perang agama Islam itu kan ya, perang segala macam, keras lah gitu. Ya disitulah saya mulai juga ragu. Usia berapa itu waktu lihat medsos seperti itu? 2022, usia 22 tahun. 22 tahun. Nah, saya mulai beraninya ke gereja tuh tahun kemarin aja sih sebetulnya. Tahun kemarin. Ke gereja mana? Saya awalnya ke Katedral Jakarta. Gereja Katedral. Oh, Katolik. Ya, memang awalnya saya memang maunya ke situ. Terus? Nah, sampai akhirnya saya sering lihat TikTok juga. Nah, di TikTok ternyata banyak tuh debater gitu kan. Contohnya Edis TV. Bang Edis. Terus yang kabur ke Amerika itu. Lah. Terus Elia juga termasuk lah Elia. Elia Joni apa Elia Miron? Jonggi. Hah? Elia. Iya, Elia Miron. Ya. Bukan Elia Joni ya? Bukan. Elia Miron. Nah, itu kan yang paling terkenal tuh. Saya sering mantau, saya lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis ya, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah semua tuh kok. Iya. Kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah gitu. Apa nggak nonton yang Edis debat sama Nandar, nggak nonton? Oh, debat sama Nandar. Lupa saya. Yang bahasa ini ya Ibrani ya. Bahasa Ibrani ya. Saya lupa waktu itu. Tapi kebanyakan sih kalah karena kan memang debatnya itu pakai Al-Qur'an. Jadi Islam yang diserang di situ. Nah, disitulah sebenarnya jadi mulai ragu tuh, makin sini makin ragu ya di situ karena syarat terpaan itu. Terus akhirnya saya nggak tahu ya. Saya tahu nama Kohdoni sebetulnya. Cuman saya memang nggak pernah lihat aja gitu, nggak pernah mau cari tahu. Sampai saya kan ikut katekisasi waktu kemarin di salah satu gereja, ikut katekisasi, udah belajar segala macam. Bukan yang di katedral? Enggak, karena ada seseorang yang nyuruh saya ditelepon malam-malam, ditelepon, lu kalau mau masuk Kristen, gua saranin jangan ke Katolik deh, karena Katolik sama aja kayak Islam. Waduh, apa yang sama? Dia kan masih pakai ini purgatory.
Purgatori istilahnya cuma sistem kepercayaan untuk hari di akhirat. Tapi si konsep ketuhanannya kan jauh beda. Iya, dia cuma nyerang di situ aja sih, katanya masih mendoakan orang mati. Padahal kalau orang mati udah beriman sama Tuhan Yesus, dia udah aja, dia udah menerima upahnya, nggak perlu didoain lagi. Terus? Nah, jadi oke lah, saya waktu itu kan niatnya nyari, saya nggak mau ngeklaim dulu saya harus kesini harus kesono. Ya saya ya udahlah ngikut. Saya ikut katekisasi di salah satu gereja. Berjalan berapa bulan ya? Paling juga cuma 3 bulan lah, 3 bulanan, 3 bulan. Habis itu ya udah, tiba-tiba saya di call. Ya udah baptis aja sekarang yuk. Yang ngajak siapa? Ada lah. Yang perempuan itu, yang telepon bapak itu. Lebih baik gini aja. Ini kan untuk perhatian publik ya. Di sini kita membicarakan orang itu bukan untuk menghina atau menista atau menghujat. Kita bicara apa adanya kan. Jadi kalau menurut saya mendingan sebutin namanya aja nggak apa-apa. Namanya Lina Wijaya. Lina Wijaya. Ada di TikTok. Oke, nah saya dengar nih dari Melisa nih bahwa waktu itu pihak Lina Wijaya menghubungi pihak kita ngajakin podcast. Yang hubungin Melisa Ecen ini? Itu saya. Karena saya jadi asistennya Bu Lina waktu itu. Nah si Bu Lina Wijaya ini dapat nomor Ecen dari mana? Dari TikTok. Awalnya gini kok, saya kan masuk ke room di TikTok kan suka ada komal tuh ya, komal. Saya masuklah ke situ. Saya kesaksian gitu ya. Kesaksian udah masuk Kristen atau kesaksian apa? Enggak, kesaksian saya ragu dengan Islam. Oke. Saya ragu dengan Islam. Ini tawarin, lu mau Alkitab enggak? Ini gua kasih. Ada Alkitab di HP. Jangan yang di HP, ini yang asli aja nih gua kasih. Udah kasih gratis kan. Saya dimintain nomor sama alamat. Nah, dikirim. Nah, dari situlah mulai. Mulai di situ. Terus dia waktu itu kan dia nyari asisten pribadi tuh. Terus saya nawarin, boleh guys ya, sekalian saya pengen lihat pelayanan gitu. Saya pengen lihat pelayanan publik dong, gimana sih cara dakwah Kristen tuh. Ya udah, boleh. Ya itu saya ikut dia dari situ awalnya. Nah ini buat konfirmasi ya tadi ya, buat konfirmasi. Kita mau hadirkan Melisa juga, biar Melisa juga bisa menjelaskan waktu itu ada komunikasi apa gitu ya. Mel, sini Mel, masuk Mel. Melisa udah siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ukti apa Cici ya? Ukti. Nah, jadi ceritanya Melisa waktu itu lapor ke saya bahwa pihak Lina Wijaya menghubungi Melisa, ternyata yang menghubungi Melisa Cecen ini ya. Yang terus waktu itu ceritanya menghubungi ini gimana? Pas itu tanggal 28 April. Jadi dihubungin sama Mas Elias ini, Cecen ya. Bilang katanya dari timnya Lina Wijaya pengen kesini untuk silaturahmi. Terus aku bilang sama Mas Cecen bahwa Doni saat itu belum mengetahui siapa itu Bu Lina Wijaya ini. Sepertinya beliau marah ya, apa gimana gitu ya. Jadi kayaknya nggak mau datang ke sini karena bilangnya Ko Dondi sudah menolak dengan bilang nggak kenal dengan beliau. Menolak ya? Nggak tahu. Coba ini saya juga Berapa gitu kan? sebentar saya buka chatnya ya. Ini berarti asprinya Bu Lina berarti. Iya betul ya. Yang menghubungi Ustadz Jalal juga Bu Lina. Coba dibuka lagi. Ini. Ko Doni tidak kenal katanya Kak. Dan barusan saja menggoogle Lina Wijaya. Kalau mau ketemu dan diskusi topiknya apa dan ketemu di mana. Nah terus saya sampaikan ini. Terus dia bilang, kata Bu Linanya, kalau gak kenal udah gak usah, balas aja. Nah ini personal dia. saya nggak tahu. Terus Gak perlu ketemu katanya kan, saya balas itu gak perlu ketemu ya udah. Terus kan ini ada tawaran nih. Kalau gantian kita yang ngundang dia debat resmi di hotel gimana? Pakai moderator, pakai timer segala macam lah ya. Terus saya sampaikan. Terus kata Bu Lina gini, nggak bisa kalau gitu. Saya yang berhak menentukan. Saya harus diskusi bagaimana. Saya yang harus menentukan karena saya eksklusif. Eksklusif. Iya kata Bu Lina begitu. Gak suka berbelit-belit tuh urusan ketemu. Niatnya cuma silaturahmi. Ya memang nggak diskusi. Sekarang kalau penginjil
bilang mau silaturahmi kepada seperti saya gitu, intinya aja udah buka-bukaan aja. Intinya mau ngapain coba sekarang katanya? Silaturahminya tuh dalam rangka apa? Debat biasanya. Udah, kalau nggak debat menginjili kan? Ya sudah. Nah, kenapa saya ajak debat resmi sekalian di hotel? Kenapa dia nggak mau? Kalau memang dia mau menginjili saya, biar ditonton orang banyak gitu sekalian. Malah nggak mau, malah ngambek. Nggak tahu lah kalau masih Terus setelah itu gimana? Saya sih nggak pikirin kalau dia nggak mau ya udah gitu. Saya memang nyari. ya udah intinya Bu Lina tuh menolak lah pada saat itu. Nah di situ juga kan saya sebenarnya agak bertanya gitu kenapa gitu. Padahal saya kan ingin melihat gitu ya, maksudnya ingin melihat ini mana ini yang benar itu. Karena pada saat itu saya juga baru tahu gitu kalau itu ternyata sering debat-debat juga. Nah itulah. Nah pada waktu Ecen ini menjadi asprinya Bu Lina, itu sudah dibaptis? Belum. Oh belum. Berapa lama itu ikut Bu Linanya jadi asprinya? Ikut Bu Lina sebentar ya, dari Februari, Maret, April, Mei sampai sekarang berarti 4 bulan lah ya. 4 bulan. Terus dibaptisnya kapan? Dibaptisnya tuh bulan kemarin. Oh baru sebulan ini? Nah, iya. Oh dibaptisnya di gereja apa? Adalah pokoknya di gereja tapi Pentakosta. Gereja atau persekutuan atau apa? Gereja. Ada gedung gerejanya? Iya ada. Ada videonya. Apa-apa sebutin aja gereja apa? Gak apa-apa, santai aja. Gak apa-apa. GPDI. GPDI. Oh. Bu Lina sebagai apa di situ di GPDI itu? Sebenarnya kalau Bu Lina sih sebagai mediator aja, karena kan Bu Lina ini kenalannya banyak pendeta-pendeta gitu. Jadi pada saat itu Bu Lina tuh karena ada satu hal ya, jadi yang memaksakan baptis tuh kalau bisa minggu-minggu ini harus baptis gitu. Minggu-minggu ini harus baptis, jadi nyari ke sana kemari link sampai akhirnya ada yang menyediakan ya Pak Pendeta di GPDI itu. Nah dari gereja GPDI itu berarti Ecen dapat surat baptis? Surat baptis ada. Ada, dibawa sekarang? Oh enggak, karena dianterin ke alamat temen. Oh gitu. Belum saya ambil. Oh masih di rumah temen berarti. Waktu sebelum baptis, Ecen bilang nggak sama bapak? Enggak bilang. Terus baptisnya baru bulan kemarin. Terus belakangan akhirnya gimana? Sekarang ceritanya gimana? Sudah nggak jadi asprinya Bu Lina lagi? Sudah enggak. Kapan berarti? Berapa lama dari baptis itu? Berarti baru-baru ini aja? Iya. Sekitar ya bulan inilah, masuk bulan ini, awal bulan ini. Awal bulan Mei? Berapa Mei ya? Oh. Terus kenapa kok tiba-tiba nggak jadi asprinya Bu Lina? Gajinya kurang atau enggak sih, karena enggak, gimana ya, saya waktu itu tuh pengen balik ke Islam aja. Oh gitu. Karena saya ngerasa enggak nyaman gitu. Tapi berarti udah ikut kebaktian di gereja berarti selama ikut Bu Lina itu? Kebaktian sih sebelum dibaptis pun sering ikut. Iya. Sebelum dibaptis sih ikut di gereja GPDI itu. Enggak, kalau gerejanya ada. Gerejanya hanya numpang baptis berarti. Numpang baptis aja. Gerejanya di tempat lain. Oh, kebaktiannya gereja lain, baptisnya di gereja GPDI itu. Oke. Nah, ini mohon maaf. Aspri, yang dimaksud aspri ini, Ecen ini ada hubungan pribadi dengan Bu Lina atau gimana? Hubungan pribadi? Ada sih sebetulnya. Ada, oke. Ya ini kita buka-bukaan aja, maksudnya kan supaya kita klarifikasi ya, jangan sampai nanti kita ngomong panjang lebar di sini ternyata ada hal lain yang diungkapkan sama pihak mereka kita nggak tahu malah. Mendingan kita buka-bukaan aja di sini. Kita bukan istilahnya mau membuka aib siapa-siapa, tapi tujuannya adalah supaya klarifikasi. Jadi kalau misalnya Bapak diteror atau apa, ini kita udah tahu duluan gitu loh Pak. Ya. Nah, ketika Ecen istilahnya tidak mau jadi asprinya Bu Lina lagi, itu gimana? Heboh atau gimana? Ribut atau gimana? Gini Pak sebenarnya Pak. Saya tuh sebenarnya susah nolak beliau ya. Susah untuk nolak beliau. Susah untuk nolak beliau. Kenapa? Karena beliau cantik, kaya, atau gimana?
pertama ya kalau ya. Beliau tuh sebenarnya lagi sakit parah sekarang tuh. Oh gitu. Sebenarnya saya nggak enak hati sih mau ngomongnya juga sekarang. Iya, nggak usah disebutin sakitnya. Pokoknya lagi sakit gitu aja lah. Jadi perkara baptis tuh memang saya bilang waktu itu saya siap dibaptis kapanpun. Sampai akhirnya pokoknya harus baptis minggu-minggu ini sih. Soalnya saya nggak ada jaminan saya bakal masih hidup sebulan ke depan gitu. Iya karena penyakitnya itu. Ya udah ikut saya. Terus Saya ikut. Cuman setelah dibaptis itu ya seperti biasa aja, nggak ada halangan apa-apa. Dan kita sebenarnya sering cekcok sih sebenarnya, sering cekcok di telepon. Sering cekcok, ada masalah-masalah lah gitu. tapi selama jadi asprinya Bu Lina, Ecen tinggal di mana? Saya ya di rumah. Di rumahnya di Cianjur? Enggak, di Bogor. Oh, di Bogor. Oh, belum tinggal di tempat yang disediakan nama Bu Lina? Belum. Oh, belum. Enggak, emang enggak ada tempat juga. Oh, oke. Karena kan kebanyakan pelayanannya online gitu. Jadi saya paling cuman bantu bikinin akun TikTok dong, iya moderator kayak gitu. Setting-setting segala macam. Sekalipun ada pelayanan lapangan gitu, saya ikut nemenin lah. Oke. Tapi selama jadi aspri, Ecen ini sudah beriman Kristen berarti? Sudah. Oh. Cuman belum dibaptis aja gitu ya? Oke. Nah, terus saya pengen tahu nih dari Melisa, awal komunikasi sampai akhirnya Ustadz Jalal sama Ecen datang ke sini itu gimana? Sebenarnya Cicen itu ada hubungin tanggal 16 Mei kemarin. Udah hubungin, tapi kan aku memang udah mark dia sebagai asprinya Wijaya saat itu. Dia bilang mau main ke sini. Si Ecen. Mau main ke sini dan mau bersyahadat gitu kan. Mau bersyahadat? Pas itu. Terus udah si Wijaya gitu kan. Jadi aku skip karena kan memang banyak banget yang kayak gitu-gitu kan suka masuk tuh ujung-ujungnya juga cuman entah minta uang atau apa gitu kan. Jadi ada beberapa memang yang kalau udah kayak gitu aku skip. Nah saat itu aku lagi kan aku handle TikTok ya aku Doni sebagai moderator juga kan. Saat itu aku baca ada bundanya ngechat katanya anaknya diteror sama Lina Wijaya. Dan berarti ibunya Ecen yang ngubungin di TikTok. Terus? Dan bilang katanya si Lina Wijaya ini datang ke rumahnya Cecen sama bapak ini terus kayak gitu ngancem-ngancem mau bunuh diri. Itu. Terus? Jadi akhirnya aku bilang aja sama ibu itu untuk hubungin WA aku kan. Jadi ibu itu juga cerita di WA katanya si Lina Wijaya ini ngancem-ngancem ke anaknya. Kalau Lina Wijaya ngancem mau bunuh diri berarti hubungannya udah dalam berarti nih? Mungkin kok. Sebetulnya dalam kok. Dalam? Kalau mau jujur dalam sebetulnya. Sebetulnya dalam. Dia ya gitulah, perasaan bermain lah ya di situ. Perasaan bermain lah. Apa dia sifatnya obsesif atau gimana? Kalau yang saya tangkap tuh gini, misalkan saya nggak ada kabar beberapa jam aja gitu, Marah. Keluarga saya awalnya adik saya di chat, adik saya di chat, teman-teman saya di chat, diteleponin, nanyain saya, kan saya ngerasa nggak enak di situ. Kenapa sih gitu? Sampai kayak gini. Nah di situ saya mulai ngerasa posesif ya. Kalau saya ngomongnya obsesif sih. Posesif. Kadang-kadang di otak sama di mulut keluar beda. Posesif. Oke. Nah terus akhirnya Melisa komunikasi sama ibunya Ecen. Terus? Tanpa mengetahui ya ini Ecen yang Ecennya nggak tahu. Terus? Aku tanya-tanya kan, terus gimana anaknya sekarang, apa segala gitu kan. Terus akhirnya dikirimin video baptisnya Jen, terus dikirimin juga video si Bu Lina ini mengatakan bahwa wah Ecen itu mata-mata yang masuk ke Kristen lah, habis itu masuk lagi ke Islam setelah itulah apalah udah biasa lah apa gitu kan. Itu di live TikToknya beliau. Setelah itu kontak-kontak lagi, ngobrol-ngobrol lagi, ibunya bilang bahwa Cecen pernah hubungin saya. Saya kaget kan. Saya coba cari, dikirimin screenshot atau ternyata namanya Ilyas. Iya, itu ya di tugasnya ini mas, saya kaget juga gitu. Lumayan kaget.
Nah, jadi akhirnya kontakan lagi sama bundanya, saya tawarin masjid saya mau nggak untuk datang ke sini gitu kan. Dan katanya ibunya saat itu juga bundanya bilang katanya Mas Cicil udah syahadat sama bapak ya. Oke, alhamdulillah sudah sadar tulang sama Pak. Alhamdulillah. Terus? Jadi mau ke sini mau klarifikasi juga. Oke. Nah gini Chen ya, ini ya boleh dikatakan gimana ya, nah mau dibilang aib lah ya keluarga ya, tapi intinya kan kita istilahnya menutup aib itu dengan koreksi. Koreksinya apa? Kembali ke Islam. Nah kalau ada tuduhan, Chen dulu apa menjana mata-mata gitu, oh bener. Nah silakan klarifikasi nih, ada nggak yang nyuruh Chen mata-matain Nggak ada niatan. Kristen gitu? Nggak ada. Gak ada kepentingan juga. Orang saya bilang, saya cuma ragu sama Islam, udah ragu sama Oke. Islam. Dan kebetulan ketemunya ya channel-channel Kristen. Kalau misalkan waktu itu ada channel agama lain yang mungkin ngebongkar Islam terus ngasih ajaran dia juga ketarik ke situ gitu. Lagian nggak buka-buka video saya sih. Bapaknya nonton video saya, anaknya nonton video Lina Wijaya, gimana ini? Nah itu saya kan nonton video Kohdon itu. Ya situ saya juga jadi loh, kenapa saya baru tahu gitu. Baru tahu. Itu yang tuduhan-tuduhan seperti itu tuduhan bangsa kayak yang tadi disebutin tanpa lagi itu. Tuduhan-tuduhan Nabi menikahi anak kecil lah, tuduhan Nabi menikahi mantan istri anak angkatnya. Itu tuduhan-tuduhan yang sudah basi sebenarnya. Sudah usang. Ya, tadi ya. Itu sudah terbantahkan bahkan ratusan tahun yang lalu gitu. Itu memang terus diangkat terus sama mereka untuk menjaring orang-orang seperti Ecen. Itu semuanya sudah saya jawab. Saya juga jawab juga nyontek dari jawaban ulama-ulama kita yang zaman dulu, Ustaz. Iya. Ya kan udah ada jawabannya. Sudah. Semua sudah terjawab. Ya paling saya tambah-tambahin dengan informasi-informasi yang mungkin terkini atau apa gitulah. Mungkin contoh misalnya kayak tuduhan Nabi disebut pedofil. Kita bisa pelajarin kapan ada istilah pedofil. Baru abad 19. Pada zaman itu mau disebut pedofil. Sedangkan pedofil itu penyakit kejiwaan kepada anak-anak yang tidak mungkin anak-anak itu kalau sampai dinikahi gitu kalau orang pedofil. Mana ada orang pedofil menikahi korbannya? Ada tak? Nggak ada. Ini pernikahan loh gitu. Sedangkan pernikahan usia dini itu memang wajar dan normal untuk bangsa-bangsa Semitik. Bahkan bangsa Eropa juga melakukan hal yang sama. Nah kalau mau dibuka lagi, saya punya dokumennya. Kalau mereka mengkritik Nabi menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun, berumah tangga ketika berusia 9 tahun. Di kitabnya mereka ada yang namanya Nabi Ishak menikahi istrinya bernama Ribka ketika usia berapa kan? Tahu? 3 tahun. Ada tulisannya 3 tahun, 3 years old.